Pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jawa Tengah mengadakan pembekalan dan pentasarufan mustahik produktif binaan penyuluh agama Islam. Acara yang bertempat di Rumah Makan Bu Yoso ini dihadiri oleh Ketua Basnas Kabupaten Boyolali dan Kakan Kemenak Kabupaten Boyolali yang diwakili oleh Kasih Bimas Islam. Sebagai narasumber pertama pada acara pembekalan ini yaitu Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daruji MSI. Saya matur bahwa Basnas ya Boyolali barang niku punya kewajiban. Basnas itu nampa duit sangka sing wajib zakat. Sing wajib zakat niku ya sing gampang niku pegawainya Pak Bupati, pegawainya Pak Gubernur. Nah niku sing nampa gajine 5.250.000 niku dipotong atau gampangnya itu ya setor 2,5%, 1/40. Banyak wong sing do zakat bayar dhewe-dhewe, peke masjid, peke rumah sakit, kayak macam-macam. Itu sebetulnya juga tidak salah. Ning temonjone ora kaya nek dikumpulke. Nek ana wong siji duwe dhuwit 500.000 ora iso nggo dagang, ora iso dikembangke. Nek wis dadi 10 wong 5 juta gentenan sing tampa wis sithik-sithik kena nggo modal. Akhirnya katu Basnas ngumpulkan ini biar supaya uang itu gemblondong, iso ketok kanggone juga iso jelas. Mulane pemerintah DPR gawe undang-undang mengenai pengelolaan zakat. Dadi zakat kumpulke nek iso. Tapi di samping sing berupa itu berupa konsumtif niku ana jenenge produktif. Dadi nek diberikan pada seseorang iki kok dadi duit. Kalau orang diberikan modal 3 juta, diharapkan nanti bisa berkembang. Mungkin dari 3,5 juta, dari 4 juta, saya akeh pikirane somletik. Wah, saya akeh. Itulah oleh karena itu kita Basnas menika juga menempatkan pembagian tata tasarruf produktif itu sampai 40%. Wah, akeh itu 40%. Dienggo apa? Dienggo supaya yang mendapat bagian ini itu duwe ilmu. Artinya untuk pelatihan. Nanti tak atau kayak pelatihan apa mawon. Bar dilatih atau seorang yang sudah mempunyai keterampilan ada lagi bantuan modal. Sing dilatih kayak menapa mawon? Sing pun dilatih. Nggih niku antara lain aku sebut kabeh alhamdulillah. Niku ana kelompok ibu-ibu itu dilatih gawe kue-kue. Niki Ramadan iki nek Ketua Basnas Boyolali misalnya itu akan melakukan latih gitu sehingga mereka nanti Ramadan bisa jualan kue-kue. Ya mong Covid iki rada angel. Biyen gampang. Saiki rada angel. Nah, sudah diberikan pelatihan bikin kue-kue niki ibu-ibu. Berapa kata Pak? Hah? 3 angkatan? 7. Oh, mau 7 angkatan. Berapa kan? Jumlahnya 1.315. Sing dilatih nggih kue-kue ini pun 1.315 wong. Wis sing 7. Di berbagai tempat. Nggih, mereka sudah sekarang sudah ya malah masalah Covid ini mereka sudah jalan, artinya sudah bisa alhamdulillah lah. Nah, kemudian juga pelatihan lagi ana sing ngingu jangkrik.
ana sing nganggo cacing sutra, ana sing nganggo apa lele dengu niku sudah 1000 lebih. Itu juga sudah dilatih. Ngingu lele mboten sah nganggo lemah, nganggo ana sing nganggo bioflok, nganggo lemah ya syukur. Nek ana sitin bioflok niku kaya terpal niku. Wah, niku sakit itu. Dalam 3 bulan, 2,5 bulan sudah panen. Itu diberikan sehingga mereka apa? Bisa merubah dirinya menjadi orang yang bisa tidak jaga wong liya. Artinya apa? Sebab nek mung diwenehke duit nyoh ngono kuwi sesuk wis entek blung. Nek dijadikan untuk modal, insyaallah mereka akan berusaha apapun. Sebab tujuan zakat ini nyontoh ini para penyuluh disampaikan kepada teman-teman kita, yaitu tujuan zakat adalah merubah mustahik menjadi muzaki. Maune nompo dadi memberi. Teman-teman penyuluh ini itu membimbing kepada para penerima ini. Ana dodolan apa panjenengan bimbing, malah yang ada di benak saya sing golek saya dibantu ki panjenengan. Melihat ada orang-orang jualan kira-kira nek dibantu 3 juta bisa berkembang, takoni ibu jenengan pripun, nek enten bantuan saged aja. Nah gitu, sehingga diharapkan kalau itu nanti yang mengajukan proposal itu bukan yang nonton tapi para penyuluh. Para penyuluh sudah berlatih untuk mencari orang yang memang dibantu, nek dibantu bisa berkembang. Nah, sehingga penyuluh ini nanti kira-kira nek sing mustahik iku engko monggah kaji ya penyuluh ki dhisik dhewe ya. Tambah gawean. Nggih. Nah, itulah maka di Basnas ini ada yang memberikan modal jenis Basnas microfinance. Mikro ini cilik. Nek gede ora nyandak di Basnas. Maka cilik yang mungkin 3 jutaan, barangkali 2 juta atau mungkin 4 juta atau 3 juta begitu, sesuai dengan dodolannya. Diusahakan bahwa uang itu produktif. Panjenengan nek maringi sedekah, maringi zakat, boten kedah teng Basnas. Basnas ya alhamdulillah. Nek panjenengan dene Lazis Muhammadiyah monggo, Lazisnya NU monggo, wonten menapa sih badhe sedekah atau makat lain monggo. Ke Basnas alhamdulillah. Ini Basnas Boyolali juga akan bisa nampung, artinya tidak harus ke Basnas. Pokoknya tanda syukur ya insyaallah iku ya ana diluberke marang liyane. Wa ma binya hadis nek Gusti Allah maringi kenikmatan iku jelaskan pada yang lain. Insyaallah makin banyak cara menjelaskan ora anu tapi pokoknya langsung untuk ke sedekah itu sampai Gusti Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penyuluh agama Kabupaten Boyolali untuk yang ketiga kali ini di Boyolali itu sebanyak 10 majelis taklim sehingga 50 mustahik yang akan menerima. Saya pesan kepada seluruh penyuluh yang membimbing para mustahik ini, tolong bekerjalah yang baik, dampingi para mustahik sehingga nanti dalam berusaha bisa mengentaskan dirinya dari mustahik bisa menjadi muzaki, sehingga bapak-bapak nanti ibu semuanya setelah mendapat bantuan dibimbing oleh para penyuluh itu bisa mandiri dan bisa infak minimal, kemudian sedekah, kalau bisa nanti zakat ke Basnas, sehingga nanti akan meningkatkan derajat panjenengan sedaya. Itu harapan kami, dan mudah-mudahan kami minta doanya dari Pak Basnas, mudah-mudahan para penyuluh ini di kesehatan, kemampuan, bisa membimbing, mendampingi, dan ibu-ibu bapak semuanya bisa lebih maju, menatap masa depan yang lebih cerah dan lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selesai acara, dibagikan bantuan produktif untuk 50 mustahik dari jamaah 10 majelis taklim yang ada di 10 kecamatan di Kabupaten Boyolali. Jadi Basnas Provinsi Jawa Tengah itu memiliki program sebagaimana yang diatur dalam perundangan dan juga peraturan-peraturan yang lain, itu adalah mengumpulkan, mendistribusikan atau mentasarufkan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah. Terkait dengan pendayagunaan, maka itu kemudian banyak program-program di Basnas Provinsi Jawa Tengah, antara lain pendayagunaan untuk masyarakat yang belum mampu. Kalau di asnafnya ya fakir miskin. Kemudian kita alokasikan untuk asnaf fakir miskin itu 60% dari dana yang masuk, yang kira-kira 1 bulan itu ada sekitar 4,7 miliar. Sehingga kalau dihitung setahun itu Basnas Provinsi sudah sampai 55 miliar. Dari 4,7 miliar itu kemudian ada yang ditasarufkan oleh UPZ. Jadi misalnya UPZ, Dinas Pendidikan Provinsi, itu juga ikut membantu mentasarufkan. UPZ di Sekda Provinsi juga, dan UPZ yang lain-lain lah. Nah kemudian yang ditasarufkan oleh Basnas Provinsi untuk fakir miskin 60%. 60% dibagi dua, 20% untuk mustahik yang konsumtif, yang 20% itu adalah yang produktif, mustahik fakir miskin yang produktif. Kemudian yang tidak kalah penting yang sekarang diadakan hari ini di Boyolali, ini adalah stimulus modal dalam rangka untuk memberikan tambahan modal bagi usaha-usaha kecil, di mana kemudian Basnas Provinsi Tengah kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama wilayah Jawa Tengah, di mana kemudian Kanwil memiliki penyuluh-penyuluh se-Jawa Tengah. Maka kemudian penyuluh-penyuluh ini dilibatkan dalam kaitannya dengan pemilihan, penseleksian para mustahik produktif yang akan kita beri stimulus modal, apakah itu melalui masjid taklim atau melalui di masyarakat biasa yang dipilih-pilih, kemudian mereka dikumpulkan, akan diberikan stimulus modal dengan didampingi oleh penyuluh-penyuluh agama, di mana para mustahik itu adalah pilihan dari para penyuluh agama. Nah, hari ini diadakan pentasarufan untuk stimulus modal. Kemudian pada saatnya nanti penyuluh-penyuluh ini dengan kerjasama Basnas dan Kanwil, khususnya dengan para penyuluh kemudian akan mengevaluasi, membimbing, ya sekali-sekali on the spot lah, melihat para mustahik pilihannya itu bagaimana perkembangan usahanya. Jadi kalau misalnya usahanya lancar, ya kita support lagi, kita berikan motivasi lagi supaya lebih lancar dan lebih hebat lagi. Mungkin ada yang mustahik yang usahanya agak ya kendo-kendo atau apa, ya kemudian para penyuluh ini akan memberikan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan untuk bangkit kembali, sehingga pada akhirnya akan sama dengan mustahik yang sudah maju. Nah ini tentu kami dari Basnas Provinsi Jawa Tengah tentu sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi khususnya kepada para penyuluh se-Jawa Tengah, dan hari ini ada di Boyolali ini di bawah bimbingan Pak Arifin ini, sehingga pada saatnya nanti kemudian akan dilaporkan ke Basnas perkembangan daripada mustahik yang diberi stimulus modal. Dan nanti pada saatnya lagi mungkin para penyuluh juga akan diminta kembali untuk menggait, untuk mencari mustahik yang lain. Saya kira itu program yang hari ini kita gelontorkan adalah stimulus modal
untuk usaha kecil di Boyolali dengan pok jalurnya di bawah pimpinan Pak Arifin ini. Kami Selamat Arifin, Koordinator Penyuluh Kabupaten Boyolali, pada hari ini telah menerima bantuan dari Basnas Provinsi Jawa Tengah untuk para mustahik pada tahap yang ketiga ini. Yang pertama 3 kelompok masjid taklim 15 orang, yang kedua juga 3 masjid taklim 15 orang, dan sekarang adalah 10 masjid taklim dari 50 orang yang pada hari ini diberikan stimulus dari Basnas Jawa Tengah untuk kegiatan ekonomi di majelis taklim tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama yang baik ini, bagi para penyuluh akan bisa mendekati para masyarakatnya, umatnya, majelis taklimnya lebih dekat, lebih memahami dan lebih mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat itu. Penyuluh diharapkan setelah adanya bantuan stimulan ini agar supaya penyuluh mendampingi kegiatan ekonomi mereka terangkat, dan tugas penyuluh di samping mendampingi mengevaluasi sejauh mana pekerjaan yang mereka amanatkan oleh Basnas ini apakah mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Kalau memang itu mundur harus didorong terus agar supaya maju, dan kalau memang itu bisa maju kita akan support lagi agar lebih cepat majunya. Setelah mengevaluasi, kita sebagai penyuluh diharapkan untuk bisa memberikan laporan kepada Basnas Provinsi Jawa Tengah bagaimana perkembangan yang mereka dampingi itu. Setelah itulah nanti selesai, kemudian ada tindak lanjut bagi yang bisa diangkat, diajukan atau dinaikkan lagi plafonnya akan bisa ditambah dari Basnas Provinsi Jawa Tengah. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya jadi penuh semakin jaya, semakin maju, bisa membantu masyarakat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.